Akbar, saya dari komunitas 1001 Buku. Saya Antin, saya sebagai bendahara di Klub Blogger dan Buku. Nama aku Humaira. Nama aku Haris. Kita dari komunitas Bukis Indonesia. And now you are watching Archery Meets. Genre buku pribadi favorit. Wah. Apa ya? Kalau saya nggak ada yang terlalu favorit sih, tapi Favorit semua. Tapi sekarang karena tadi saya cerita baca buku tuh bertahap dari Betul. zaman sekolah SD sampai sekarang udah kerja dan dewasa kayak gini. Sekarang lebih banyak baca biografi tokoh-tokoh, lebih ke tokoh-tokoh sosialis karena saya lebih relawan sih, jadi kayak Wow. Awas grup. Ngeri. ngeri ciduk kan ini bahas yang kayak Langsung gini iri. langsung ada tukang bakso pakai hati nggak nih? Gak ada. Nggak ada. Jadi lebih ke non fiksi gitu ya Mas ya, sekarang non non-fiksi, tapi sekali-kali tetap baca-baca, tapi backgroundnya tetap sejarah sih. I see. Lebih suka ke sejarah sih sekarang. Kalau aku sendiri sama sih, nggak ada buku yang spesifik suka banget gitu, nggak ada. Aku tipe yang baca semua. Kalau aku suka, aku akan kulik buku yang penulisnya. Terus memang aku setuju kalau baca itu semuanya berproses. Aku tuh suka banget sebenarnya yang adult ya, suka banget. Terus ada salah satu penulis, memang dia dasarnya psikolog. Dia akan selalu membahas tema yang sama tentang psikolog, dan itu sebenarnya genrenya yang adult, tapi menurut saya jadi nggak yang di tahap itu gitu. Maksudnya banyak yang saya pelajari dari buku itu, tapi seiringnya bertahap ya, jadi coba kayak sastra kayak Eka Kurniawan, Faisal Odang gitu. Jadi menurut aku sih nggak ada kalau buat aku pribadi. Jadi ya semua buku yang aku baca ya aku suka gitu. Sesederhana itu aja sih. Kalau aku pengen jawab yang kayak gitu, nggak ada yang difavoritin. Tapi kalau dipikir-pikir lagi belakangan, ternyata lebih sering atau lebih mudah tertarik untuk ke genre fiksi realistis atau realistic fiction sama fiksi sejarah. Ternyata belakangan ini yang aku baca. Fiksi realistis karena ya biasanya mereka mengangkat isu-isu yang realistis, yang kejadian gitu di sekitar kita. Dan fiksi sejarah juga biasanya mereka mengangkat hal-hal sejarah tapi dari sudut pandang yang menarik gitu. Jadi aku belakangan kalau fiksi bacanya dua itu. Terus kalau non fiksi sekarang lebih ke psikologi populer sih gitu belakangan. Keren. Sebenarnya belakangan juga aku agak mirip Haris. Enggak, tapi kalau emang fiksi, aku agak kesulitan baca fiksi, terutama fantasi sih. Oh, iya. Jadi kalau fiksi ya aku kalau nggak historical fiction atau ya fiksi yang realistis. Terus ya sisanya non fiksi. Non fiksinya lompat-lompatan sih. Kalau aku lagi tertarik sama psikologi populer, aku ke situ. Terus kalau misalnya ada yang ngomong kayak tema-tema general, misalnya kayak berinteraksi sama manusia gitu, ya communication skill yang ya benar-benar beragam sih. Ya. Terus atau science, ya enggak, aku tahu yang aku selalu suka sih buku puisi. All time favorite banget. Iya, itu Ya. Aku cenderung mudah tertarik ke buku puisi. Nah kalau aku sendiri nggak bisa menikmati baca buku puisi, nggak tahu kenapa. Sama sih. Iya, Sama. tapi aku menikmati termasuk. pembacaan Orang puisi. membaca. Iya, pembacaan Orang puisi kalau aku menikmati. lagi reciting puisi di panggung atau di mana gitu, Nah. aku suka ngelihatnya gitu karena ekspresif, mereka intonasinya bagus gitu kan. Tapi kalau aku yang baca, nggak tahu, nggak bisa menikmati. Sama. Karena susah nangkepnya kali ya, kan Apa? IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat. Sama. Gitu. Sama kayaknya sih. Nggak maksudnya. Kayaknya kita nggak ini ya, imajinasinya nggak nyampe gitu. Soalnya ya. puisi itu kan diksinya benar-benar apa ya, kompleks. Bagus, Iya, ya. mereka sangat ngedobrak struktur bahasa gitu-gitu. Jadi mungkin aku lebih males, otak aku lebih malas bekerja untuk mengartikan itu, jadinya nggak dapat nikmatnya gitu. Pengen sih nikmat Sama. baca puisi, tapi nggak bisa-bisa. Nanti aku bacain. Kalau dibacain suka. Iya, Benar, kalau dibacain aku suka. Oh iya, nanti aku Oh, bacain. jadi sama nih, kita bertiga nggak suka puisi ini. Jadi
Oh iya, jadi kita semua tertarik ke written words, ke kata-kata, tapi dengan pendekatan yang beda ya. Yes, Benar. yes, yes. Aku diksi itu penting banget. Makanya aku tertarik sama puisi atau novel yang menye-menye, suka aku yang atau hiperbol banget atau konotatif banget gitu, aku suka. Kalau Tapi ya, dibalik gimana nih? Kalau yang nggak paling suka gitu? Wah. Genre apa? Nggak paling suka mungkin yang kayak textbook kali ya, kayak buku pelajaran non fiksi yang kita bacanya tuh sulit, udah mah tulisannya kecil-kecil ya, tulisan itulah Pokoknya. Data semua gitu iya, ya. terus Iya, bentuknya tuh itu. kayak Betul, itu. data itu Apa karena kita sekolahnya dicekokin gitu Nah, ya? kayaknya sih bisa Mungkin jadi ya. bosen gitu ya. Bosen. Atau mungkin itu kayak cara otak manusia nyerap informasi ya nggak, kalau Ya. cuma disodorin data-data tanpa ada Grafis. narasi yang Benar. narasi yang tepat kena ke kepala tuh capek. Aku setuju Iya, itu. benar sih. Karena Jadi nggak cepet semua orang capek. bisa ngolah data yang mereka kasih. Iya. Jadi setelah mereka ngasih data, kita baca datanya terus apa? Kita nggak tahu gimana cara mengolah Iya. atau mengerti data itu gitu kan. Apalagi bukan background yang kita Benar, pahami. iya. Itu mah ya, benar sih. Itu aku juga nggak suka sih. Jadi yang tone-nya kayak textbook itu pasti kayak Ya udah, Iya, tinggalkan ini benar. saja. kok bukan reading for pleasure, bukan reading for leisure. Ini pusing. Pusing. Nah, biasanya ganti bacaan. Sama sih. Kalau aku bukan nggak suka sih, tapi jarang ngebaca atau nggak terlalu tertarik untuk ngebaca ini. Itu lebih ke genre romance. Sesekali aku baca karena tertarik, pengen keluar dari comfort zone gitu kan. Pengen deh baca romance. Dan sesekali kalau yang aku pilih dari rekomendasi orang yang aku pikir menarik, ternyata memang menarik dan aku suka gitu. Jadi aku nggak bilang nggak suka romance, tapi jarang baca aja gitu. Udah. Oh udah ya. Sama sih, lebih kayak psikologi gitu, terus data-data juga, buku banyak, buku yang menghadirkan sejarah tapi lebih ke tahunnya kapan, terus kejadiannya tanggal berapa. Gak suka yang sejarah kayak gitu. Kalau Lebih biografi enak juga cerita nggak ya. terlalu kayaknya mengagung-agungkan ini, tapi disampaikan sesuai cerita gitu. Nggak terlalu suka buku yang terlalu full data, terus yang sekarang ini nggak, kayak baca buku romance kayak baca berapa bab kok kayak udah bisa nebak Ending. akhirnya Endingnya, gitu. ya. Udah Endingnya sebel banget jadian. gitu, ya, gitu. Kadang menariknya buku romance ya, kita bukan nyari ending, tapi nyari prosesnya. Iya. Kalau yang aku hiburan lihat ada dari- sensasinya Hiburan Benar, juga. itu salah iya. satu. Kalau yang aku Hiburan baca aja sih, romance, iya. hiburan. Yang aku Supaya cari bukan ending. berdebar-debar. Iya benar. Yang aku cari bukan ending, karena endingnya ketebak, tapi menuju endingnya gimana nih prosesnya. Terus gregetnya gitu gimana? ya. Iya, kalau aku baca romance itu yang Kalau aku yang cari paling sih. nggak suka itu emang sorry ya nyebut penulis itu Terelie ya, karena Dua kali. sorry ya, Dua kali. ini 2 kali nih udah benar-benar. Satu lagi dapat piring cantik nih. Apa Saya buku pernah dapat baca buku cantik? satu tapi kok ini diksinya juga ribet, terus Aku ngerti sih. terlalu Iya. mau pengen menjelaskan dibalik. satu bentuk bola gitu terus satu halaman gitu kan pusing gitu, males Ini jadi. Bali juga sebenarnya. Males sih sebenarnya gitu. Sejujurnya aku tuh Terlalu- belum enggak. Jadi bukan dibilang nggak tertarik. Ya, maksudnya belum membaca buku karena ada dia. Cuman karena kebetulan pernah jadi PIC buat beda buku dan yang keluar buku Terili, mau tidak mau membaca. Ya. Mau tidak mau membaca. Awalnya sih memang sempat diskusi sama yang suka baca buku Terili. Ternyata dia itu memang gayanya gitu. Jadi dia di awal tuh bertele-tele ya Deskriptif kan. banget. Bertele-tele yang menurut aku Gitu. jadi aku kayak Jadi gibah ya. bingung. Iya, maaf ya. Kenapa jadi gitu ya? Ya, aku juga aku di menahan diri aja sekuat tenaga untuk tidak menimpa Oke, ya. oke, aku akan stop saja ya daripada Oke. Gimana Nah, kita pokoknya semakin intinya yang panjang seperti ya. itu, Iya. kalau- Tapi sebenarnya bukan bilang buku Terelie Nggak Nggak bagus, layak bagus, dibaca. iya, bagus, enggak, bukan iya. nggak layak Kebetulan nggak dibaca, cocok tapi sama nggak selera. cocok dengan Style kita. Bukan kita pembacanya, Iya, gitu. bukan. Itu aja sih. Kayaknya Nggak memang tepat pasarnya buat- bukan buat orang-orang saya umur nggak 20-an tepat. deh. Iya. Buat aku nggak tepat kalau 20-an kan? Belum Nah, dapat aku berhasil hidayah belasan. sih kayaknya. Pasarnya memang Kita bukan stop itu saja sih. daripada gibah kita terlalu Iya. panjang. daripada kekanyangan makan daging saudara sendiri. Jadi ada Apa yang nih? mau sharing soal apa gimana atau apa Ini aja? kali ya cara bertahan komunitas di masa sekarang era pandemi gini kali. Oke, dari mana dulu? Aku Tadi kan pembukanya udah ada tuh hambatannya gimana. Nah, Nah. sekarang melihat hambatan yang kita hadapi bersama,
gimana nih cara masih tetap on gitu komunitasnya? Aku dulu ya. Kalau aku sih sebenarnya memang PR susah di sini untuk karena yang seperti tadi kan aku bilang ada BOB harus keluar, itu salah satu menarik, dan karena ada pandemi ini jadinya nggak bisa kan. Tapi karena yang tadi saya bilang, karena kalau di Kubu itu sudah ada jadwalnya sendiri, jadi kita tetap ada gitu walaupun memang ada pandemi, karena kita aktif di grup WhatsApp. Jadi memang obrolan untuk buku itu setidaknya seminggu sekali ada gitu. Untuk ngelis yang tiap Jumat itu. Terus untuk timpalan obrolan buku kadang tiba-tiba aja suka ada yang ngobrolin terus rame gitu. Atau kalau untuk yang spesifik ke buku banget itu sebenarnya kita memang suka jadwalkan sebulan sekali membahas itu tentang buku, tentang apapun itu. Jadi kalau kendalanya sih ya memang nggak bisa keluar-keluar aja. Jadi kita cuma diskusinya virtual ya di grup WhatsApp. Sedangkan anak-anaknya kadang suka teriak Anak kangen backpacker. banget. Anak Enggak, backpacker gelisah. katanya kangen banget ngobrolin buku langsung di taman, karena kita bikinnya kalau bedah buku itu kita bikinnya di taman, Seru nyemper, banget. terus bawa makanan masing-masing, terus ngobrol bareng. Jadi kita memang nggak mau bilang katanya anaknya suka baca itu kutu buku lah, terus gini lah begitu. Kita tuh enggak, jadi kita dibikin santai, kita di taman ngampar terus bawa makanan sendiri masing-masing. Jadi ngobrolnya pun santai, jadi kita semua jadi moderatornya, kita semua jadi narasumbernya, jadi nggak ada yang satu pun menghakimi gitu. Kalau cuman itu doang sih. Tapi kalau untuk kayak acara sih insya Allah masih ada, cuman ya gitu masih sepi-sepi mah ya harus dikilik-kilik dikit biar rame gitu Dipancing. sih. Iya biar dipancing. Terus sih kalau untuk Kubu sih kendalanya yang nggak bisa BOB aja, nggak bisa bedah buku di luar. Itu aja sih. Ya, Bukis waktu itu kan sempat ada himbauan 14 hari stay di rumah. Ya. Jadi dikira keadaan ini cuma akan berlangsung 14 hari. Iya. Jadi waktu itu mikir ya udah nggak apa-apa 14 hari istirahat. Tapi ternyata nggak selesai, ya kangen. Biasanya Bukis tuh ada ketemuan sekali, 2 kali, 3 kali dalam sebulan. Setelah meningkat nggak turun ya wes ditutup gitu. Dan pengiriman buku kita juga hentikan karena takut menjadi carrier si bukunya itu. Oh iya, aku nggak betul. mikirin Aku itu. nggak kepikiran loh. Kita stop untuk itu, dan ya kita bikin diskusi atau ngobrol di live Instagram atau di Facebook atau di Zoom. Kita bikin pelatihan online. Jadi biasanya kita ada program yang kita main ke satu kota, terus kita bikin workshop penguatan si pengelola taman baca. Tapi sekarang ya via Zoom atau ya kita menyesuaikan lah dengan keadaan kayak gini, ya udah online semua gitu. Tapi positifnya kita bikin virtual, biaya kepotong ya, menekan biaya banget kan. Kalau kayak tadi biaya Iya. perjalanan Biaya kepotong. perjalanan. Jadi sepi donatur jadi. Iya sih. Iya. Tapi Jadi balance dong. Sepi sponsor juga. Tapi sponsor, jadi Sponsor CSR itu lebih ke penanganan COVID sih sekarang. Iya. Fokusnya ke sana. Kalau dibilang bertahan ya kita tetap coba untuk bertahan juga sih, bikin kegiatan di ya Instagram, di Facebook atau di Zoom meeting kayak gitu. Tapi untuk bulan ini insya Allah kita akan kirim lagi setelah kayaknya ya udahlah corona ya kita harus lawan juga, kalau nggak dikirimin juga. Terus berarti sama-sama diituin kesana. satu-satu bukunya di Ya steril. kita minimal kita lap juga sih. Kalau buku kan kita nggak semprot pakai disinfektan, paling kita lap dulu Basah. satu. Ya kalau disemprot Nggak basah lama. dong. Dijemur aja, Ya. Dilap aja bener. dijemur. Ya, Dilema sih memang. dilema Iya. juga sih. Dilema. Tapi ya itu sih kita usahakan. Teman-teman udah 6 bulan ini kita sama sekali, berarti hampir 8 bulan kita nggak kirim sama sekali ke teman-teman yang udah daftar. Juga terus permintaan juga semakin banyak karena anak-anak nggak sekolah, terus Ya. ngapain juga mereka nggak sekolah terus cuma main-main kayak gitu. Teman-teman banyak yang minta buku. Ya, insya Allah semoga teman-teman juga dari video ini juga ada yang semoga ada donatur yang mau Ah iya. untuk 1001 Ayo, buku guys. berbagi, terutama kita yang sangat kekurangan buku anak ya. Buku anak itu kita kurang, banyak kan yang donasi itu buku-buku
novel dewasa, sedangkan stok kita masih banyak. Ya, teman-teman kalau ada yang mau nyumbang bisa ke ke Instagram kita @1001buku ada, atau website kita, atau mau lihat-lihat kegiatan kita atau dampak yang kita berikan ke Taman Baca di seluruh Indonesia. Kita lagi butuh banget ongkos kirim. Ongkos kirim kita bisa sebulan atau sekali kirim kita 33 taman baca atau titik itu bisa 4-5 juta. Wow. Untuk pembelian buku kita bisa 2 juta sampai 3 juta untuk pengadaan bukunya gitu. Semoga teman-teman yang lihat video ini bisa bantu kita juga biar jalan lah ya tetap. ya Biar banyak kalau yang dari 1001 dapat buku tagline-nya gini, kalau teman-teman nyumbang itu, dan lihatlah anak-anak Indonesia tumbuh bersama mimpi-mimpinya. Ya, Wah, bagus. benar. Bagus sekali. Kalau di Bookish Indonesia kita ada diskusi-diskusi aja. Kalau misalnya kamu suka sesuatu yang spesifik di buku dan pengen bikin bahasan sendiri, boleh lo tinggal DM aja gitu. Kalau enggak ya paling diskusinya ya ntar ada Haris, ada aku, dan kadang-kadang teman-teman yang lain. Ya bahas apa aja pokoknya buku. Oh paling dekat ada sastra pasca kemerdekaan karena sekarang Agustus ke September. Ya. Terus di Kubu ada apa sekarang? Tadi WhatsApp grup. Kalau di Kubu sih sebenarnya karena itu ya keterbatasan, karena kan pengurus-pengurusnya juga memang basicnya pada kerja semua ya. Jadi karena Kubu sendiri ada grup WhatsApp-nya, jadi memang kadang sosial medianya ini tidak terlalu aktif. Jadi karena kita udah ada jadwal sendiri di grup WhatsApp, jadi memang kebanyakan kegiatan kita di grup WhatsApp gitu. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang mau gabung sama Kubu, misalkan aku suka nulis nih dan suka baca, nah boleh banget gabung di Kubu. Nanti mungkin bisa DM aja ke Kubu_BPJ gitu, nanti bisa DM, bisa tanya-tanya gitu sih. Kalau untuk kegiatan terdekat sebenarnya kita ada niatan bikin BOB di September ini, itu sekitaran Jakarta, cuman kita masih godok enaknya gimana gitu, karena kita lempar ke grup sebenarnya mereka sudah berani untuk keluar karena mereka juga udah ayo dong BOB gitu ya, udah bosan kata dia, asalkan tetap jaga jarak gitu, ikutin protokol. Mereka sih cuman kita panitianya masih menggodok sih, eksekusinya gimana nanti bisa cek di IG-nya Kubu gitu. Mungkin nanti juga bisa kolaborasi bareng. Iya betul ya, harus Kerja bareng. ya. Pokoknya kayak tagline-nya Kubu kan membaca, menulis, menginspirasi. Jadi kita mengajak orang membaca, mengajak orang menulis, dan mengajak orang nggak hanya cukup di dia gitu. Misalkan membaca nggak hanya untuk diri dia sendiri, menulis nggak hanya untuk diri dia sendiri, tapi membagikannya juga ke orang lain, mengajak orang lain untuk ikut ayo majuin literasi Indonesia gitu sih. Mahasiswa jangan cuma nongkrong-nongkrong di kedai kopi. Ya, kita bikin kegiatan sosial. Ikut relawan, mau relawan terserah, mau relawan apa, bencana, mau relawan literasi ya silakan gitu. Karena jadi relawan tuh asik banget dan pasti benefitnya besar banget. Kalian bisa buka wawasan, bisa ketemu relasi-relasi nanti yang bisa kepake ketika kamu kerja atau melakukan sesuatu. Terus untuk NC-nya atau dongkrak seninya ya semoga sukses, acaranya lancar, dan buat mahasiswa UI tetap semangat untuk melakukan kebaikan. Kenapa skip? Kalau aku untuk dongkrak seni, untuk tim dongkrak seni semangat terus ya, karena ini udah jalan beberapa tahun dan semoga tahun-tahun kedepannya lebih luas jangkauannya, komunitas seni yang diajak kolaborasi juga lebih beragam lagi, lebih lebih berimpact dan lebih memberi insight buat mahasiswa dan juga audiens lainnya, dan semoga terus berlanjut lah itu. Kalau dari Kubu untuk dongkrak seni mungkin tetap semangat ya. Di saat kayak gini pasti sulit banget ya, yang namanya komunitas pasti merasakan banget punya program
sendiri di saat kayak gini sulit, tapi tetap semangat. Memang mungkin saat ini kita nggak ngerasain dampaknya, tapi saya percaya bakal banyak banget yang kita terima ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas itu. Terus jangan pernah bosen, maksudnya mengangkat komunitas, terutama saya sih berharap banget yang diangkat itu bukan hanya komunitas yang sudah punya nama, tapi mengangkat komunitas-komunitas yang bawah yang untuk menaikkan nama itu sulit. Mungkin teman-teman dari UI, dari tim Dongkrak bisa ngajak komunitas-komunitas yang belum terlalu terdengar menjadi terdengar, jadi mereka sedikit terbantu gitu. Jujur saja untuk komunitas itu pasti ada struggle-nya sendiri untuk menaikkan nama, untuk mengajak dan segala macam. Mungkin dengan acara Dongkrak mereka akan sedikit terbantu. Itu aja sih. Tetap semangat. Terakhir. Oh, Nggak bisa zut-zut lagi nih. ya pasti banyak nemuin hal baru terus Ini tapi curhat tetap seru. ya pokoknya berkembang terus ya. Banyak hal baru yang perlu dicoba, ya coba aja. Ya semuanya kayaknya kayak gitu sekarang. Ya mau komunitas, mau perusahaan atau apa, sekarang lagi harus apa boleh buat berinovasi buat bisa bertahan Dan bangkit bersama aja. ya bertahan. Udah itu aja. Makasih banyak Ya, Kak. sama-sama. Thank you.